Halo semuanya, balik lagi bersama gue First Misty dan di video kali ini gue akan ngebahas salah satu mouse dari VGN VXE R1, mouse yang sangat ramah sama kantong. Jadi kira-kira gimana impresi gue sama mouse ini? Apakah sangat layak banget untuk dibeli? Kita bahas di video yang satu ini. Untuk spesifikasinya sendiri ini dari sensor modelnya ini menggunakan PAW3395. Sensornya optical, DPI-nya bisa sampai 26.000, polling rate-nya dari 125 sampai 2000, up to ya. Dan kalau nggak pakai dongle ya hanya 1000 polling rate-nya. Connection-nya 2,4 GHz, bisa Bluetooth juga dan USB. Beratnya 50 gram dan ini bergaransi 1 tahun. Kalau ngomongin side by side dari perbedaan mouse ini sama si Logitech G Pro nggak jauh beda. Beda dikit banget, sekitaran mungkin panjangnya 4 cm, lebarnya malah sama gitu kan 64, dan yang berbeda ya jatuhnya kalau dari si VXE R1 ini lebih pendek dengan 38 mm. Kalau G Pro itu di 40. Nah, yang paling signifikan perbedaannya itu paling di berat. G Pro Superlight 2 atau Superlight yang pertama di sekitaran 60 gram. Kalau VXE R1 ini lebih enteng jauh, sekitaran 9 graman lah total. Karena kalau nggak salah ini beratnya itu 50 gram, 49 sampai 50. Untuk klikannya sendiri ini menggunakan Huano Iceberry Pink Dots, dan apa yang gue rasakan kayak ini nggak alot dan lumayan gampang untuk di spam. Klik kiri, klik kanan nggak jauh gitu beda, jadi jatuhnya lumayan konsisten. Untuk set button sih nggak ada masalah, gampang aja untuk diklik, crunchy, crispy juga. Mirip-mirip lah sama G Pro dari segi bentuknya. Yang paling mirip juga ada di bagian scrollnya. Scrollnya ini mirip banget sama G Pro. Terus di bagian atas gue suka ada kayak lampu indikator buat baterai. Di sisi kayak switch sama klikan ini lumayan deket, udah pakai Type C. Bagian belakang simple, bisa buat ganti DPI, on off atau Bluetooth mode, dan gua suka sama mouse fitnya. Kayak mengingatkan gua sama mouse mahal gitu. Ini yang gue pegang di tangan kanan, Paxi NP01. Jadi ya, VXE R1 ini udah cukup cakep lah. Dan sekalian kita bakal denger aja suara klikan dari VXE R1. Ini untuk softwarenya simple, ada baterai indikator, modenya apa, pasti klik ada 4 fitur, kalian bisa custom juga klikannya. DPI setting, ada beberapa angka yang kalian bisa atur, terus juga ada warnanya yang kalian bisa tahu juga nanti DPI-nya itu lagi di angka berapa, yaitu di DPI effect di bagian performance setting. Dan di performance setting ini ada polling rate, kalian bisa gunain up to 1K. Kalau mau 2K harus beli dongle. Terus juga kayak ada fitur-fitur lainnya seperti di mouse lain, ada movement synchronization. Dan LOD Silent Hate ini gue suka ada fiturnya, karena kadang ada beberapa mouse yang 1 mm tapi pas gue angkat tipis itu kayak nggak responsif atau halus. Jadi di mouse ini gue merasa nggak ada masalah, cukup halus. Di bagian bawahnya ada sleep time setting. Jadi ini ada mode untuk mengurangi power consumption. Kalian bisa atur juga. Keren ya untuk mouse di bawah 500.000. Jadi untuk fitur apa yang mereka bawakan, software ini sangat mudah dimengerti dan gue cukup suka. Overall ini adalah mouse yang solid, pakai banget. Dari dimensi, scroll yang mirip sama G Pro, walaupun lebih kecil atau lebih pendek, dan gue sangat merekomendasikan untuk claw grip. Klikannya cukup enak, gak keras. Mouse fitnya mirip sama Vaxi, ya walaupun gak semulus atau sekenceng itulah ketika lo ngeflick. Dan ini gue rasa bakal cocok untuk kalian yang emang posisinya budgetnya tipis. PC kalian FPS-nya belum tinggi-tinggi amat, monitornya belum sampai kayak 144 ke atas,
Yang intinya belum butuh polling rate 4K. 1K udah cukup. Dan paling minusnya 1 atau 2. Pas awal download software, mesti ganti bahasa dari Cina ke Inggris. Dan itu lumayan sedikit ribet. Tapi kalau udah ganti, gak ada masalah. Yang kedua, setelah gua beli ini mouse, seminggu kemudian, mouse ini kebanyakan udah sold. Stoknya goib dan takutnya di next batch karena mouse ini laku, harganya bakal digoreng. Tapi intinya, mouse ini sangat worth to buy kalau kalian nggak butuh 4K. Jadi kayak sekian dulu untuk review kali ini sama mouse VXE R1. Makasih yang sudah menonton review gua. Jangan lupa untuk bantu like, comment, share, dan juga subscribe. Kita ketemu lagi di review selanjutnya.